tidak akan mati kita sampai Allah sempurnakan rezeki kita. Ini bicara tentang kebutuhan dunia dan rezeki gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang selalu kita hormati Ketua Majelis Fisabilillah Ustaz Abdullah Fikri SPDI, beserta semua pengurus Masjid Fisabilillah, dan yang selalu kita muliakan Ustaz Ahmad Khairuddin SDM EJF yang telah kita yang seolah akan mengisi kuliah subuh rutin kita ini, yaitu temanya tadi menata hati untuk mendekatkan diri kepada Ilahi. Masya Allah. Dan sama-sama kita hormati juga Ustaz Mutaqwa MPDI dan semua ustaz-ustaz yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dan seluruh jamaah sholat subuh Masjid Fisabilillah, Bapak dan Ibu sekalian yang semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya yang senantiasa diberikan kepada kita semua yang tidak terhitung nilainya seperti itu. Terutama khusus terhadap kita yang telah hadir di Masjid Fisabilillah ini. Kita untuk hadir ke sini pada sholat subuh ini dan untuk menghadiri kajian ini merupakan suatu nikmat yang luar biasa. Lalu salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan semua umat-umatnya yang istiqomah menjalankan sunnahnya dan yang senantiasa mencintainya. Semoga kita termasuk diakui sebagai umatnya sehingga nanti dapat menerima syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, alhamdulillah kita bersama-sama buka acara kajian subuh kita ini dengan 18 malam. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, acara ini langsung saja pada Ustaz Khairuddin, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita mendengar, kita hormati guru kita Ustaz Abdullah Fikri, Ustaz Mutaqwa, dan bapak sekalian, orang tua kami dan jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan syukur kepada Allah atas karunia nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Yang karunia dan nikmat itu tidak ada satu dari kita bisa menghitung jumlah nikmat yang Allah berikan. Allah berfirman, wa ta'udzu ni'matallahi illa tuhsuha. Kalaulah di antara kita berusaha untuk menghitung jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka tidak ada satu pun dari kita yang dapat menghitung jumlah nikmat itu. Saking banyaknya nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita.
Andai kita harus mencoba untuk menghitung agar muncul rasa syukur yang besar pada diri kita, maka kita bisa coba untuk mengingat-ingat kembali bagaimana Allah memberikan kemudahan bagi kita di setiap hal yang kita lalui. Walaupun kita alhamdulillah Allah masih berikan kita sempat untuk bangun, waktu untuk bangun. Alhamdulillah Allah masih beri kita kesempatan untuk mengabdikan diri beribadah kepada Allah, bisa bersujud di pagi ini di tengah sendunya hari, sejuknya hari. Masya Allah, yang kalau kita harus narik selimut, bahkan mungkin kita rasakan lebih nikmat kita menarik selimut lagi dan tidur. Maka nikmat besar yang Allah berikan dengan memberikan kesempatan kita lebih dekat kepada Allah ini, mari kita syukuri, kita nikmati dengan baik. Salawat dan salam semoga terus tercurah limpah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan makin banyak kita salawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makin dekat pula kita dengan kemungkinan dapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara yang dimuliakan, kita akan melanjutkan pembahasan tentang satu tema tadi. Apa tadi Pak? Menata hati agar lebih dekat dengan ilahi. Ya, terkadang yang membuat kita lebih dekat dengan Allah itu saat kita semakin sering bertafakur, berdiam diri dan berpikir tentang nikmat, tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu makin kita berpikir tentang apa yang Allah ciptakan ini, makin kita muncul rasa bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sebenar-benarnya, zat yang layak untuk kita sembah, untuk kita jadikan tempat kembali dan sandaran bagi diri kita. Sampailah pada titik di mana hati kita makin tercerahkan dengan upaya dan tadabbur gitu ya, tafakur dan seterusnya. Dari mana? Dari ayat yang Allah sudah sampaikan melalui Al-Quran atau ayat-ayat kauniyah yang ada di sekitar kita. Manusia, kita bisa melihat manusia sebagai makhluk sempurna yang Allah ciptakan. Maka saat kita melihat manusia itu sempurna diciptakan Allah, kita bersyukur alhamdulillah kita diciptakan sebagai manusia dengan identitas manusia makhluk yang paling sempurna. Saat kita melihat bagaimana Allah tumbuhkan tanaman, pepohonan di sekitar kita, hijau, ada yang kuning, berbunga, ada yang daunnya pun berwarna-warni. Saat kita jejerkan, ya, Masya Allah, kita hiaskan di taman-taman kita, senang hati kita melihatnya. Bagaimana Allah menata hal itu sehingga menjadi begitu indah di mata kita. Dan banyak hal lagi yang bisa kita jadikan, ya, sebab tafakur kita atas nikmat, atas apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini. Nah, selanjutnya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian terhadap beberapa nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Athaillah. Hikmah ar-rabi'ah min hikmatil arba'iyah. Qala al-Imam Ahmad bin Athaillah rahimahullah wa nafa'ana bi ilmihi. Alih nafsaka min at-tadbir fama qama bihi ghayruka anka la takun bihi li nafsika. Beliau berpesan, istirahatkan fikirmu, dirimu dari kerisauan gampangnya kita untuk mengatur kebutuhan duniamu, sebab apa yang sudah dijamin oleh yang lain selainmu ke Allah
tidak usah kau sibuk memikirkannya. Bahasa beliau. Nasihat beliau ini mengingatkan kepada kita bahwa apa yang sudah Allah jamin jangan jadi kerisauan kita. Andai kita punya seorang pekerja di bawah naungan kita, terus kita sampaikan kepada mereka, kamu cukup kerjakan apa yang sudah aku perintahkan, misalnya A, B, C, dan D. Misal di rumah ada pembantu di belakang. Kamu kerjanya nyapu rumah, pel rumah, bersihkan rumah. Jangan lupa kaca, jendela, dan semuanya dirapikan sehingga rumah ini terlihat nyaman untuk ditempat. Untuk masalah yang lain, gajimu insya Allah aman, aku yang jamin. Makanmu, kamu bisa makan apa saja yang ada di sini yang disediakan untuk makan bersama kamu. Anakmu sekolah, aku yang sekolahkan, dan seterusnya. Ya, jaminan-jaminan dari sang majikan ini ditetapkan untuk khalimahnya atau pembantunya. Lantas apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang khalimah ini tadi, pembantu ini tadi? Berfokus, berpikir mengerjakan tugasnya atau memikirkan bagaimana jaminan dirinya. Kalau kita mungkin bertanya pada diri kita, harusnya seorang pekerja berpikirlah bagaimana menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan saja, karena semua hal berkaitan dirinya sudah dijamin oleh bosnya ini atau majikannya. Begitu pun dengan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Zat yang menciptakan kita dan kita adalah hamba-Nya. Allah sudah tetapkan kita, rezeki kita, ketentuan terhadap diri kita, ya. Bahkan disampaikan tidak akan mati kita sampai Allah sempurnakan rezeki kita. Ini bicara tentang kebutuhan dunia dan rezeki kita. Jangan sampai kita malah disibukkan dengan sesuatu yang sudah pasti Allah tentukan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, kata Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, tenang saja, contoh saja, tidaklah satu pun hewan melata yang ada di dunia ini kita melihat ada ular kan atau apapun itu dalam bentuk yang mungkin kalau kita bayangkan mereka nak nyari makan untuk mereka itu susah. Tenang saja, kata Allah, tidak satu pun dari mereka itu yang bakal kesulitan dengan apa yang mereka butuhkan, karena Allah rizquha, ketentuan rezeki mereka itu Allah yang sudah atur. Sehingga janganlah kita sungguh kepada Allah misalnya. Nah, ini balik kepada dia, bisa dagang marah-marah ya. Kenapa kok tidak buka? Harus omset itu baik. Setiap buka bisa 1.500.000 minimal setiap hari. Gara-gara kamu tidak buka atau gara-gara kamu tutup sebentar. Kadang-kadang ini ketentuan itu ada karyawan yang pengen surat sebentar ini tutup sebentar kan. Tutup dan surat dulu jam istirahat. Si majikan marah, apa tutup? Padahal nanti ada saja bakal ada orang yang datang sini. Cuma kamu tidak tutup. Kita itu cuma bagaimana? Kalau sejam itu kita harus biasanya dapat 100.000, Anda tutup sejam, hilang 100.000. Gitu. Akhirnya kita tidak menerima dengan ketentuan Allah. Padahal mau kita buka 5 jam, mau kita buka 10 jam, mau kita buka 24 jam, kalau jatahnya Allah hari itu kita cuma dapat 1 juta atau cuma dapat 100.000, maka 100.000 itulah jatah kita. Mau kita kerja bagaimana kita batin tulang, gitu ya. Kalau ternyata Allah memang sediakan jatah kita secukup itu saja, maka jangan masuk dengan Allah, karena ketentuan itu sudah Allah atur untuk kita. Yang pasti Allah tidak akan pernah zalim terhadap kita sehingga tidak menyediakan rezeki untuk kita sampai memang jatah rezeki kita habis. Nah, ini yang disampaikan oleh beliau. Hal ini sebenarnya tujuan beliau adalah mengingatkan kepada kita dari sekian banyak kita
sering sekali ya dilanjutkan dengan hikmah yang kelima, hikmah terkhamsah, ijtihaduka fima tuhihalaka wa tafsiruka fima tuliba fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Kadang-kadang memang kita kurang seimbang antara bagaimana kita mengajar dunia kita dengan bagaimana kita mengajar akhirat kita. Jadi menurut beliau ini, upaya kerajinan kita, rajin kita ijtihad kita, upaya yang sungguh-sungguh kita itu untuk mencapai apa-apa yang sudah Allah jamin terhadap dunia ini. Sedangkan kita malah sering teledor, lupa, lalai dengan kewajiban yang Allah tentukan untuk kita, amanatkan untuk kita, itu membuktikan bahwa hati kita terkabulkan. Dari tema awal melatih atau bagaimana kita mengatur diri, mengatur hati kita. Bukan lantas kita tidak usah bergerak, bukanlah perintahnya diam baik. Meskipun sebenarnya kalau kita hanya diam saja, sebenarnya Allah sudah tentukan rezeki kita. Namun kan perintah Allahnya bergerak, ya. Bagaimana Allah sampaikan dalam surah Al-Jumu'ah itu, "Tantashiru fil ardi wa quluna." Ya, kita silakan. Kalau sudah selesai dengan ibadah kita, maka segeralah cari rezeki di dunia ini, di muka bumi ini yang sudah Allah tetapkan. Hanya saja jangan sampai nanti kita lebih berupaya dalam rangka mencari penghidupan dunia, lantas lalai dan lupa terhadap apa yang sebenarnya menjadi pokok tugas manusia di dunia itu sendiri. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuqha wa iyyakum wa huwas samii'ul 'aliim." Lanjutan sama dengan yang disampaikan sebelumnya dalam ayat ini juga menyampaikan surat Al-Ankabut ayat 60, beberapa banyak binatang yang melata yang tidak sanggup membawa rezekinya, makanan dan kebutuhannya Allah yang jamin rezekinya. Juga terhadap disampaikan kita juga sebagai manusia jangan lupa, karena kalau misalnya tadi muncul anggapan kalau kita tak buka toko, kalau kita nggak kerja maka rezeki kita nggak ada, maka kita seolah-olah menjadikan sebab kerja kita itulah menjadi sebab rezeki. Padahal sebenarnya rezeki ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika salah kita persepsi itu, berubah kan, akhirnya tidak lagi merasa bahwa kita disediakan rezeki oleh Allah, merasa bahwa semua hal yang kita lakukanlah menjadi sebab kita hidup di dunia. Sirik kita lagi. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah kepada keluargamu supaya mengerjakan sholat dan sabarlah dalam melaksanakannya. Kami Allah tidak menuntut kamu supaya mencari rezeki, kami yang menjamin rezekimu, dan akibat dari hal itu atau akibat dari kita berusaha memperbaiki diri adalah kemenangan baginya di akhir karena ketakwanya. Kerjakan apa yang menjadi kewajibanmu terhadap kami, dan kami melengkapi bagimu bagian kami. Nah, ini sehingga kita sadar bahwa jangan berpikir tentang apa yang seharusnya bukan tugas dan kewajiban kita, karena menentukan rezeki itu adalah hak dan kewajiban kita. Sedangkan tugas kita beribadah kepada Allah, mencari maisha adalah bentuk ibadah kita. Bekerja kita melakukan buka toko kita itu ibadah sebenarnya, karena perintah Allah mencari rezekinya. Buka bismillah ibadah. Selama kita bekerja membuka toko sampai saya tutup, itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kewajiban atau ketaatan kita kepada Allah. Kita saat datang kita rumah sakit sebagai bentuk ibadah, karena kita menjaga apa yang Allah amanahkan dengan diri kita, sehingga kita mencoba memperbaiki kondisi ibadah kita. Rasul dengan dokter, minum obat, itu adalah ibadah sebenarnya. Datang
Tapi bukan begitu, ya. Kita sebagai hamba diwajibkan untuk mengusahakan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang kita ke apotek beli obat, datang kita ke dokter masuk. Dok, apalah anakku ini sakit, kram terus, kan? Karena kita tahu ini amanah dari Allah harus dijaga dengan baik. Bapak ibu nih makan gorengan terus, gitu. Bapak ibu nih makannya apa? Makan santan terus, wajar lah. Kenapa kolesterol kamu tinggi? Kebas-kebas, iya pak. Pegel-pegel, iya pak. Sudah, besok kurangi makan itu. Tadi gorengan dibalik ya. Gorengan lah ya pak. Kalau saya jangan pakai kolesterol. Saya bikin pakai kolesterol ya. Ya, ada hal ini semua kan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita diberi sehat ataukah kita diberi sakit, semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang-kadang ujian itu datang tidak dalam bentuk serangan saja, atau mungkin sebaliknya, kadang ujian tidak hanya berbentuk kesulitan saja, gitu. Karena Allah uji kita dengan yang bahagia dan senang-senang, gitu. Yang kadang-kadang kita tak sadar bahwa surga itu adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu kata Allah, ini penjelasan dari kitab ini. Hamba itu taatilah semua perintah dan jangan memberitahu kepadaku apa yang baik bagimu, atau janganlah jadi aku atas apa yang menjadi hajat dan butuhmu. Ini kalimat itu sering ingatkan kita. Sudah ada sesuatu dikte Tuhan tentang apa dirimu. Allah Maha tahu juga. Bahkan dalam fisikmu, dalam hatimu, afamu, atau dalam diammu, dalam sembunyimu, wa ma'alantum dan a'lantum, atau dalam muka umum kamu sampaikan gitu. Allah tahu semuanya. Bahkan di dalam kesunyian gerak kita, kita sambil buka apa yang kita simak, Allah Maha tahu apa yang kita lakukan dan terjadi dalam hati kita pun Allah Maha. Maka janganlah kita mengikuti Allah Tuhan saat yang menciptakan kita tentang apa yang harus dilakukannya sebagai Tuhan, gitu. Akhir melangkahi kewajiban atau melangkahi hak kita, gitu. Kita kalau ketemu dengan bos, jangan kita yang jadi bos. Misalnya kalau ketemu dengan bos kita karyawan, gitu. Ada kecuali memang kita bosnya. Nah kita jadi bos, jangan jadi karyawan. Kewajiban karyawan, kerjaan karyawan, kerjaan karyawan, jangan dikerjakan bos. Aku mau lagi bilang hire karyawan kan? Nah sebaliknya, kita sebagai karyawan ya jangan selesai jadi bos. Perintah bos kan banyak. Ya karyawan perintah bos. Jadi bos menurut karyawan mana ya? Tidak tahu tempat kan? Ya. Maka ini pengingat bagi kita, ya, agar kita lebih memilah dan memilih apa yang seharusnya kita lakukan dan apa yang seharusnya bahkan kita pikirkan. Uwais Al-Qarni pernah menyampaikan tentang ini kaitannya kenapa kita berbicara tentang apa ya, jangan salah apa gitu ya. Karena ini berkaitan dengan keimanan sebenarnya. Lau akan Allah ibadat ahli samawati wal ardh la yaqbalu minka hatta tusaddiqu. Kata beliau, andailah engkau itu beribadah selayaknya ibadahnya penghuni langit dan bumi, maka tidaklah Allah terima ibadah itu darimu sampai engkau benar-benar menganggap benar Allah dalam hati, benar-benar meyakini Allah dalam hati. Lantas para sahabat menanyakan, bagaimana aku meyakini Allah yang benar-benarnya? Lantas beliau mengatakan, qala takunu aminan bima min amri rizki, sampai engkau merasa aman, tenang hatimu dengan apa yang sudah Allah tentukan bagimu atas rezekimu.
Itu ada merecoki Allah maksudnya kita. Ya, apapun yang Allah berikan, rasanya kita senang saja. Banyak alhamdulillah senang kita. Kalau belum cukup kita tak pernah risau dan surga terhadap Allah. Aku yang buka toko 11 jam, aku ini baik. Ya Allah, aku kamu tidak sayangnya anakku. Ada zaman gitu. Kata ya Allah, jangan-jangan kalau lagi makan dengan udah sebagainya. Padahal bukan itu gitu. Maka kata beliau, bagaimana tusaddiqu? Bagaimana kita membenarkan Allah terhadap diri kita itu? Yaitu di mana kita bisa merasa tenang, nyaman, tentram terhadap apa yang sudah Allah tentukan pada kita. Wala saja ibadah. Sehingga engkau sampai melihat dirimu itu malah disibukkan dengan beribadah kepada Allah tanpa rasanya apa ya? Sudah kita lebih banyak berpikir tentang bagaimana menyempurnakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kalimat beliau ini kita melihat bahwa ketentuan bagaimana kita bersikap terhadap apa yang Allah tentukan bagi kita itu berpengaruh terhadap keimanan kita. Kan iman itu tasdik, meyakini Allah dengan sebenar-benarnya. Tasdik bil qalbi. Bagaimana kita benar-benar meyakini, tertancap dalam hati tentang apapun itu, termasuk rezeki, termasuk penciptaan kita dan seterusnya. Itulah makna iman yang sebenarnya dari diri kita. Sehingga kita nanti ya mungkin bahasanya para sufi itu ya benar-benar aku berusaha dengan apa yang aku usahakan dan aku tidak sibuk dengan apa hasilnya dan aku mengerjakan apa yang sudah Allah perintahkan sebagai kewajibanku dengan sebaik-baiknya. Sehingga nanti apa yang biasa muncul di tengah-tengah masyarakat kita lebih sibuk dengan dunia. Kadang-kadang malah kita lupa bagaimana memperbaiki sholat kita, bagaimana kita memperbaiki wudhu kita, bagaimana memperbaiki muamalah hubungan kita kepada masyarakat, muamalah kita kepada orang tua, muamalah kita kepada saudara dan seterusnya sebagai bentuk kewajiban kita. Maka mudah-mudahan dengan pernyataan atau nasihat dari beliau ini kita bisa mengawasi. Allah a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Khairuddin yang telah memberikan materinya kepada kita semua dalam pengajian rutin hari ini. Insya Allah menambah pengetahuan kita ya dalam cara menata hati kita dan menambah cinta kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Diskusi saling menarik temanya. Pada Bapak Ibu dipersilakan untuk berada yang dipertanyakan. Dari Bapak dulu. Dari Bapak dulu ya. Ibu ya. Waalaikumsalam. Tadi kita menyimak dari Ustaz Khairuddin bahwa rezeki kita ditentukan oleh Allah. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang korupsi itu apa yang juga sudah ditentukan oleh Allah? Uang dengan cara yang tidak halal, korupsi macam-macam. Cuma itu aja saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita jawab satu dulu. Jadi saya juga akan sampaikan bahwa apapun yang kita usahakan dalam bentuk apapun, ya, rezeki kita itu sama ketentuan. Apakah kita mengambil rezeki kita dengan cara benar atau salah, rezeki kita itu segitu. Misal kita mencuri dapat 20.000 atau kita bekerja di hari itu, maka jatah kita juga 20.000 itu di hari itu. Ya kan? Karena ketentuan Allah itu sudah tetap tentang rezeki itu, sudah tetap berapa jumlahnya hari ini ada apa, gitu ya. Sehingga nanti kembalinya bagaimana cara kita mencari dan mendapatkan harta tersebut. Kalau ditanya lagi apa korupsi itu sudah Allah tentukan jumlahnya, bisa jadi itu jumlahnya sudah Allah tentukan.
gitu. Hanya saja ketentuan berapa banyak sudah tentukan sebenarnya. Kita bisa bahkan kadang-kadang nggak kira gitu bahwa hari itu bakal dapat segitu dan usaha kita nggak seberapa dibandingkan itu, tiba-tiba ada saja disediakan. Gitu kan? Kita buka toko dan tidak buka toko. Kadang-kadang kalau rezeki segitu dapat juga dan jalan yang lain, nggak tahu ya. Misalnya tiba-tiba hari sudah seminggu Pak Ade tidak buka toko, tapi belum saja di SPG ya, apa sertifikasi cair Pak. Masya Allah di hari itu bisa, tapi juga kan terus jadi kembali lagi di sini diingatkan oleh beliau bagaimana kita mencari itu pada kebebasan kita. Taat kita enggak kita itu terserah kita, tapi kebetulan rezeki hari itu mau bagaimana bentuk usaha kita, maka Allah sudah tentukan segitulah rezeki kita. Nyuri dan mungkin dapat semua sekarang ambil yang haram ya susah, apalagi yang halal. Jadi salah gitu kan, jangan diikuti gitu. Ini alasan mereka yang tidak mau bergerak saja sebenarnya. Padahal kalau dia usaha, mau dia usaha apapun itu di hari itu, jatahnya segitu ya segitu. Kalau tidak jatahnya sama pentilnya hari itu jatahnya ada ya sudah. Ada yang kita hujan tiba-tiba, kami bukan toko hujan. Biasanya itu turun yang artis gitu, penghasilan di hari ini. Tapi ada kalanya hujan tidak hujan sama hasilnya. Aku pernah, secara pribadi, ya Allah hujan hampir seharian, dapat ada pembukaan. Saya malam hujan. Jika hasil, ternyata data ini, data kira gitu. Lumayan, dapat hujan. Pas tak hujan, aku pikir akan banyak. Ya Allah, dapatnya sebanyak ini kita bayangkan. Padahal hujan indah, bayangan gitu kan kalau ada hujan mungkin karyawan itu pada zaman lah biar dapat ya. Tapi dia mungkin lah WA, lah promosi dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya yang datang lagi itu bisa dihitung jari yang datang. Ya sudah nggak zaman lagi. Hujan sama kayak ternyata ya. Kalau Allah sudah tentukan kita banyak, kalau tentukan kita dikit, ya sudah itu hasilnya. Mungkin ini gambarannya Pak Allah Maha, mudah-mudahan bisa diterima. Baiklah, kita lihat penjelasan dari Ustaz Firly. Selanjutnya, pada ibu ada yang ditanyakan, silakan. Selanjutnya langsung saja. Saya tanya ya. Ustaz, kalau dosa kita itu menghalangi rezeki yang masuk. Itu aja. Jangan dosa kita menghambat rezeki ya. Saya pertama kali bisa jadi, kenapa tidak? Bisa jadi. Kesalahan dan dosa yang dilakukan menghambat Allah mendatangkan nikmat pada kita itu bisa memungkinkan. Bagaimana tidak ya? Kalau Allah sudah senang atas hambanya, maka apa saja yang Allah apa saja yang Dia butuhkan Allah sediakan. Misal, "Wayattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Seterusnya. Barang siapa yang taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, apapun itu Allah mudahkan. Tidak tahu ya, mungkin bapak-bapak ibu pernah merasakan di mana saat kita benar-benar dekat dengan Allah itu rasanya ringan saja. Ada masalah itu rasanya ringan saja. Jadi kan rezeki itu tidak selamanya berbicara tentang harta. Saat kita benar-benar lagi dekat dengan Allah itu rasanya ringan saja. Mungkin bapak yang pernah merasa itu nyaman saja. Meskipun sebenarnya masalahnya banyak ya, tapi kita lah yang begitu terbebani dengan permasalahan itu karena Allah mungkin membantunya dan meringankannya bagi kita. Saat kita bertaat kepada Allah. Tapi tidak juga menentukan itu. Kadang-kadang rasanya apa ya? Allah dahulu
nikmat dunia, maka orang yang tidak taat sekalipun karena nikmat dunia ini bukanlah sesuatu yang bukan sesuatu yang istimewa bagi Allah, gitu ya. Maka bahkan orang yang tidak taat sekalipun, jika Allah mau memberi saja. Rahmatnya Allah, nah ini kan yang saya pikir kemarin, rahmat dan rahimnya Allah itu diperuntukkan kepada orang yang mukmin dan orang yang tidak mukmin sekalipun, gitu ya. Kasih sayang Allah itu kepada hamba-Nya tidak melihat ya sudah, kalau dia taat karena bagi Allah tidak ada untung dan ruginya. Dia taat Allah dan rugi, dia tidak taat Allah dan rugi. Tapi ketentuan kewajiban Allah tadi menyempurnakan rezekinya di dunia itu sudah ketentuan Allah, sudah kamu taat laju, tidak taat laju, kewajiban mengasih kamu sudah kasih bahasa Allah itu. Sampai ada yang dilulu, maksudnya betul dilulu itu siapa ya? Apa yang maksud itu ya? Dia aduh, ambil. Sebaiknya kau dah ambil lah. Dan saya mau ambil sampai skillnya kau kan yang ada itu. Tapi ingat setelah ini habis dalam karena memang tidak bernilai bagi Allah apa yang ada di dunia ini, termasuk harta dunia. Karena nanti nikmat yang Allah sediakan bagi orang yang bertakwa kepada Allah melebihi nikmat dunia ini dan apa yang kita pernah bayangkan. Allah gitu ya. Mungkin keberkahannya kali ya. Betul. Makanya tadi kita menjelaskan orang yang taat itu rasanya tenang saja, nyaman saja. Makin dekat dengan Allah makin nyaman. Meskipun tidak banyak duit, kalau kita tidak banyak duit itu kadang-kadang penting juga ya. Tapi pastilah kita dengan Allah rasanya ya beban itu sedikit terbantukan. Kenapa? Karena sudah Allah tentukan begini aturannya gitu ya. Yang penting berusaha saja, maka Allah yang akan turun tangan. Maksudnya gitu ya. Kenapa ya? Sekiranya ada mampu lagi, angkat tangan, doa kepada Allah, pasrah, Allah yang turun tangan. Yakin bahwa itu semua pernah merasakan itu. Saat paling rendah kita malam bangun sujud dengan kesungguhan, pertolongan Allah datang dengan segera. Ini boleh dicoba karena tadi jangan dulu ya, jangan sampai susah kan harapannya. Masalah nunggu susah belum bertahan juga, repot. Jangan. Allah ya. Itu ya. Baik, tadi adalah satu berikutnya. Untuk Bapak Ibu yang lain, ada yang ditanyakan kembali? Cukup mungkin ya untuk sesi diskusinya. Ya luar biasa kepada kami. Ya, insya Allah menambah menetapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi ya kita itu menjalankan apa sesuai dengan SOP dan syariat Islam. Seperti itu kan. Apabila melakukan salah atau dosa ya, kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sudah kita sudah sampai penghujung acara ya. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila salah kata pada Allah Subhanahu Wa Taala mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.